Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita memuja dan memujinya. Bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala harus kita syukuri. Karena dengan nikmat tersebut kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, maka tidak ada lain keberkahan dan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala yang akan kita dapatkan. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Rabbul Alamin mengatakan man amila salihan min dzakarin aw unsa. Itu ketika Allah sudah memberikan dia nikmat, kemudian dia gunakan untuk beramal-amal soleh, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, kata Allah tabaraka wa taala, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian kami akan balas kepada mereka amalan yang dia kerjakan dengan sebaik-baik apa yang telah dia amalkan dari amalan tersebut. Maka ketika Allah tabaraka wa taala memberikan kita nikmat, kita gunakan untuk beramal soleh, Allah akan lipat gandakan nikmat tersebut, dan Allah akan berikan pahala bahkan 10 kali lipat, bahkan berlipat ganda yang mungkin kita tidak bisa menghitung hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa di antara kalian yang dia mengamalkan suatu amalan hanya satu saja, atau dia meniatkan melakukan suatu amalan, kemudian gak sempat dia kerjakan amalan tersebut, maka dia akan dituliskan satu kebaikan yang sempurna oleh Allah Jalla Jalaluhu. Wa man hamma biha fa'amilaha. Barang siapa di antara kalian meniatkan untuk mengerjakan kebaikan, dia diberikan nikmat oleh Allah, dia gunakan untuk mengerjakan kebaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falahu asru amsalihha, atau disebutkan wa asyara, disebutkan dia 10 kali derajat, ila sab'imi'atin di'fin ila adafin katsiratin. Bahkan Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat dan lebih banyak lagi dari hal tersebut. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah wa rabbul alamin. Maka pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, kita kembali melanjutkan pelajaran dan kajian kita, dan insyaallah yang kita akan bahas adalah sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Hashimi rahafidhahullahu ta'ala, yaitu As-Shakhsiyatul Mar'ah Al-Muslimah, yaitu jati diri seorang kaum muslimah.
Kenapa harus dibahas tentang jati diri seorang kaum muslimah? Karena sejatinya ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan disebutkan oleh para ulama, al-mar'atu madrasatil ula, bahwasanya perempuan itu adalah yaitu tempat pembelajaran yang pertama yang dirasakan oleh anaknya. Bahkan ternyata banyak yang terjadi di kehidupan dunia ini ketika wanita itu baik, dia tahu jati dirinya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada lain kecuali keberkahan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, di antara imam-imam kita, imam-imam yang besar, maka mereka menjadi besar itu ternyata dari doa orang tuanya, terkhusus adalah doa ibunya yang dia mendoakan kebaikan. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau ditinggal mati oleh bapaknya beliau, kemudian yang mengasuh adalah ibunya. Kemudian juga Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau juga diasuh oleh ibunya, kemudian didoakan kebaikan-kebaikan. Maka di antara mukadimah yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini adalah beliau sebenarnya sudah lama ingin menulis buku ini, yang mana dilihat dari kondisi pada zaman yang sekarang ini banyak yang harus dijaga dari kaum muslimat, karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang akan memegang atau yang akan meneruskan generasi-generasi yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau menyebutkan di sini, Anda dapat seorang wanita muslimah yang bertakwa, soleha dan aktif mengerjakan syariat-syariat Islam, yang mana dengan itu akan menjadikan dia menjadi besar, bahkan akan berdampak dengan syariat Islam yang terbaik dan seterusnya. Maka perlu kita seorang muslimah untuk mencari jati diri kita yang sesungguhnya, sehingga kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akan menjadikan kita adalah madrasatul ula, yaitu madrasah atau sekolah pertama yang bisa mendidik anak-anak untuk menjadi generasi yang terbaik. Karena sejatinya yang bisa diandalkan di rumah itu adalah seorang perempuan. Karena seorang laki-laki terkadang jarang dia berkumpul dengan keluarganya, dan yang sibuk untuk mengajarkan anaknya ilmu agama adalah seorang perempuan. Maka patutlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada seorang laki-laki ketika dia hendak menikah untuk mencari beberapa kriteria yang harus ada pada perempuan tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunkahul mar'ah bi arba', perempuan itu dinikahi dengan 4 hal: bijamaliha wa bimaliha wa binasabiha wa bidiniha. Dinikahi dia karena dia cantiknya, dinikahi dia karena dia memiliki harta, dinikahi dia karena dia menjaga kehormatannya, kemudian dia dinikahi dengan agamanya yang terbaik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fadfar bidati din taribat yadak. Engkau pilih wanita yang ingin belajar, wanita yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tanganmu tidak akan berdebu dan engkau tidak akan pernah merugi dengan hal tersebut. Maka beliau di sini menyusun kitab yang mana dengan kitab ini wanita muslimah bisa mencari jati dirinya yang terbaik, yang dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan beliau membuat ada 9 bab atau 9 pembahasan dalam kitab ini. Pertama adalah beliau mengatakan wanita muslimah bersama Rabbnya. Beliau akan menjelaskan bagaimana seorang wanita muslimah yang sejati, yang dia terus mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wanita muslimah bersama dirinya, bagaimana dia menjaga dirinya, merawat dirinya. Kemudian wanita muslimah bersama orang tuanya, wanita muslimah bersama suaminya. Yang kelima, wanita muslimah bersama anak-anaknya, wanita muslimah bersama kerabat dan sanak saudaranya. Yang ketujuh, wanita muslimah bersama tetangganya, wanita muslimah bersama saudara dan rekan-rekannya, dan wanita muslimah bersama masyarakatnya, yang mana dia harus mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga akan menjadi yang terbaik, kemudian menjadikan agama ini senantiasa menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian menjadi kokoh, kemudian kita diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Maka yang pertama kata beliau di sini adalah bab yang pertama wanita bersama Rabbnya. Maka seorang muslimah yang senantiasa sadar bahwasanya yang membedakan dia dengan orang lain itu adalah keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu keyakinannya bahwasanya segala peristiwa yang ada di alam ini tidak akan terjadi ataupun yang terjadi terhadap manusia itu ternyata adalah takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia meyakini hal tersebut. Sehingga ketika dia tahu bahwasanya takdir ditakdirkan atau semuanya ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik urusan dunianya, urusan akhiratnya, dia diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan membuatnya merasa bersalah, dan kesalahan yang dilakukan bukan dimaksudkan untuk menimpakan musibah kepadanya. Ternyata ini memang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan sebenarnya karena semata-mata karena dosa kita, enggak jemaah. Cuman disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara penyebab ternyata kaum muslimah itu diuji pun dengan dosa-dosanya jemaah. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, Allah Tabaraka wa Ta'ala sengaja menimpakan kita musibah sehingga kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Maka kewajiban yang harus dilakukan manusia dalam kehidupan ini adalah dia berusaha untuk mencari jalan kebaikan. Kemudian dia berusaha untuk mencari faktor-faktor mendatangkan amalan soleh. Kita katakan benar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika manusia diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian dia berada di perut ibunya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi aw sakiyun aw sa'idun. Sudah ditentukan amalannya apa, sudah ditentukan dia bahagia atau tidak bahagia. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk terus berusaha, untuk melakukan amalan-amalan soleh, sehingga itu yang akan membuat kita dimudahkan untuk mengerjakan amalan soleh tersebut. Bahkan kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apakah itu dalam masalah agama maupun dunianya, sambil bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, kemudian dia pasrah kepada semua urusannya, yakin bahwa dia senantiasa membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita katakan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sejatinya kita ini butuh dengan bimbingan dari Allah, butuh bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan-amalan soleh yang kita kerjakan itu wallahi itu sangat berat sekali. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwasanya salat itu lakabiratun illa alal khashiin. Itu sangat berat bagi orang yang mengerjakan ketaatan, kecuali orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau tidak membutuhkan pertolongan Allah Jalla Jalaluhu? Maka beliau pun meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Beliau berdoa supaya semua urusan beliau dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mungkin ketika kita merasa susah menjalankan dunia ini jemaah, ketika kita susah untuk menjalankan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan, kayaknya kita nih hanya terlalu mengandalkan diri kita sendiri jemaah. Kita lupa kepada Allah bahwasanya ada zat atau bahwasanya Allah ini bisa kita andalkan. Maka lihat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menadahkan tangannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha berdiri sendiri, maha hidup lagi maha berdiri sendiri, birahmatika astaghisu, aku meminta dengan rahmatmu ya Allah, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu ya Allah, aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah semua urusanku ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan janganlah engkau bebankan kepada kami walaupun hanya sekejap mata ya Allah. Maka kita harus meyakini hal tersebut, dan kaum muslimat juga harus meyakini hal tersebut. Apalagi tugas kaum muslimat itu sangat berat. Dia harus merawat keluarganya, dia harus merawat anak-anaknya, bahkan merawat suaminya yang tiap hari itu terus berulang, tiap
hari itu terus terulang dan seterusnya, maka dia membutuhkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dia harus yakini hal tersebut. Maka perhatikan kisah Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana keimanan ini yang membedakan kaum muslimah yang sejati dari kaum muslimah yang lainnya, jemaah. Maka yang membedakan kita, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, yang membedakan kita dengan wanita-wanita yang lainnya adalah keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat bagaimana kisah Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitullah, yaitu di samping Baitullah, di Ka'bah, di Makkah Al-Mukarramah, yang dekat tanda tak jauh dari dan Zamzam, maksud dekat tenda tak jauh dari tidak jauh dan dekat dengan air Zamzam, yang sementara di Mekah pada saat itu belum ada orang yang tinggal di sana, kemudian tidak ada air pula di sana, jemaah. Maka dia hanya ditemani bayinya yang masih menyusui, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kisah ini pun menyajikan satu gambaran yang sangat mengagumkan yang harus dimiliki oleh seorang kaum muslimah, yaitu tentang dalamnya keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian ketawakalannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dengan pasrahnya kepadanya dengan tegar, mantap dan penuh keyakinan. Maka Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim. Sebelumnya sebagaimana cerita yang kita sebutkan di sini, ceritanya Hajar ditinggalkan di dekat Baitullah, jemaah, yang mana tidak ada makanan di sana. Bahkan air pun untuk mencari air itu susah, jemaah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menemui panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Hajar ini sempat bertanya, mengatakan, engkau mau kemana ya Ibrahim? Kemana engkau hai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh pun. Sampai 3 kali dia manggil Nabi Ibrahim tidak menoleh. Akhirnya dia pun menyadari bahwasanya pertanyaannya yang salah. Pertanyaan yang salah. Kemudian dia mengatakan, Allahu amaraka bihada ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini ya Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, iya, Allah yang memerintahkanku. Maka Hajar pun mengatakan, kalau demikian Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Apa yang bisa diambil faedah dari kisah ini, jemaah? Kekuatan keimanan Hajar, jemaah. Ketika dia melihat suaminya mengerjakan ketaatan kepada Allah, dia dukung suaminya. Dia biarkan suaminya untuk mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun terkadang ia ditinggalkan oleh suaminya tersebut. Kemudian dia yakin bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu tidak akan pernah menyia-nyiakan dia, tidak akan pernah menghinakan dia, dan tidak akan meninggalkan dia dalam kesusahan. Dan itu harus kita yakini seorang kaum muslimat, yakin bahwasanya Allah itu ada sama kita, jemaah. Apapun masalah kita, Allah Rabbul Alamin akan menyelesaikan semua masalah tersebut, jemaah. Seiring kita terus senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Hajar pun mengatakan dengan penuh keridhaan dan disertai dengan keyakinan akan datangnya kabar gembira dan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia memberikan suaminya keluasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan di sini, hafizallahu ta'ala, sungguh merupakan tindakan yang sangat berat, menggugah rasa, bagaimana seorang laki-laki harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusui di tempat hamparan padang pasir. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada seorang pun di sana. Setelah itu beliau langsung berbalik ke negeri Syam yang amat jauh. Maka Nabi Ibrahim pun berangkat. Dia hanya meninggalkan 1 kantong berisi buah kurma dan 1 wadah dari kulit yang berisi air. Andaikan kantong berisi kurma dan 1 wadah dari kulit yang berisi air, andaikan tidak ada iman yang mendalam dan memenuhi hati Hajar, andaikan tidak ada tawakal yang utuh kepada Allah Jalla Jalaluhu yang menghiasi perasaannya, tidak akan dia sanggup menghadapi keadaannya saat itu, dan tentu dia akan roboh dan tidak berdaya sejak awal mula berada di sana. Namun di sini di antara pelajaran yang bisa kita ambil, maka terus
mengerjakan ketaatan kepada Allah, walaupun terkadang kita ngelihat ketaatan itu merasa berat kita kerjakan, atau mungkin kita ditimpa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan musibah yang sangat besar, maka yakinlah Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah menelantarkan kita selama kita terus mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Maka ingatlah Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kalian lapang, maka ketika waktu susah pun Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa mengingat kita. Maka di sini jangan pernah meninggalkan Allah, jangan pernah jauh-jauh dari Allah, apapun yang ditimpa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari musibah. Dan ingat, kita kuatkan dalam keimanan kita bahwasanya di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan Allah itu kalau cinta kepada hambanya, itu tanda dari kecintaan dari Allah Tabaraka, ditimpakan dia musibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah kalau mencintai sekelompok kaum, mencintai kaum muslimat, Allah tidak akan segan-segan untuk menimpakan dia musibah. Berarti itu adalah kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yakin pasti semua musibah yang kita alami atau yang kita rasakan tidak akan lebih daripada kemampuan kita. Kata Allah Rabbul Alamin, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesungguhnya orang itu tidak akan bebankan suatu masalah, suatu urusan, kecuali itu adalah kemampuan yang bisa dia kerjakan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, keimanan yang ada pada Hajar itu pun sampai membekas sampai sekarang jemaah. Ketika orang-orang pergi melakukan umrah, pergi melakukan haji, maka itu senantiasa terngiang pengorbanan, kemudian keimanan. Bagaimana beliau tinggal di dekat Ka'bah yang tidak ada makanan sama sekali, yang mana sekarang sudah mulai ramai. Kemudian ketika beliau juga ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, mencari air harus dari Sofa ke Marwa, lari sampai 7 kali, dan sekarang pun kita melaksanakan hal tersebut. Maka keyakinan iman ini akan menghasilkan buah yang sangat mengagumkan dalam kehidupan kaum muslimin dan muslimat, yang menggugah perasaan dan membangkitkan sanubari bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu menyaksikan dan mengetahui semua rahasia kita jemaah. Semua masalah kita Allah Tabaraka wa Ta'ala tahu dengan hal tersebut. Maka yang patut ketika kita ditimpa oleh musibah oleh Allah Jalla Jalaluhu, ingat Allah Rabbul Alamin. Kadang-kadang ada kaum musibah kalau lagi ditimpa oleh musibah, dia tidak mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi yang dia ingat harus dibuat di status, dia keluh kesahkan kesana kemari, yang mana hal tersebut ternyata tidak menyelesaikan masalahnya. Maka ingat Allah Rabbul Alamin. Allah Jalla Jalaluhu itu tidak akan pernah jauh dari kita kaum muslimat. Allah Jalla Jalaluhu itu tidak akan pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Dan di antara bukti yang lebih akurat tentang upaya membangkitkan perasaan dan mendatangkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saat ramai dan saat sepi. Dan ini juga disebutkan oleh beliau, ketaatan kepada Allah itu bukan hanya di tempat yang ramai jemaah. Di tempat yang sepi juga harus takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini pula yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Abu Dzar, takutlah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Wahai Abu Dzar, ketika engkau ramai engkau takut kepada Allah. Ketika engkau berada di tempat sepi, engkau takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan engkau takut ketika diramai saja, karena dikhawatirkan amalan yang kita kerjakan ini bisa kehapus jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sauban, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhai beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh nanti akan ada sekelompok kaum ya'tuna bihasanati amsalil jibal tihamatal bayda. Nanti pada hari kiamat dia akan datang membawa pahala yang sangat besar, bahkan seperti gunung timah yang sangat tinggi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alaha haba'an mansura, dan Allah jadikan dia seperti debu yang bertebangan. Tidak ada artinya amalan tersebut. Akhirnya sahabat ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
sifhum lana ya Rasulullah, jallihum lana ya Rasulullah, kabarkan kami siapa mereka ya Rasulullah, sebutkan kami sifat-sifatnya ya Rasulullah, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam, supaya kami tidak termasuk tergolong orang-orang tersebut ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha min jildikum atau innahum min jildikum, sesungguhnya innahum min ikhwanikum, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudaramu, wa min jildikum, dari kulit kalian, sama kalian memiliki kulit, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha, tapi mereka adalah sekelompok kaum apabila dia berdua-duaan dengan Allah tabaraka wa taala, maka dia melakukan perbuatan haram. Maka kita taat dan kita takut kepada Allah tabaraka wa taala itu baik di tempat ramai ataupun di tempat sepi. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, begitu juga dengan kisah seorang gadis muslimah yang menggambarkan sifat kesucian diri dan adanya pengawasan terhadap dirinya, yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Ahkamun Nisa. Demi dia menuturkan bahwasanya dari Abdullah bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari kakeknya, ia mengatakan, suatu saat aku bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sedang melakukan inspeksi di Madinah. Tiba-tiba dia merasa kelelahan. Maka pada pertengahan malam itu dia bersandar di samping sebuah dinding. Kemudian dia mendengar seorang perempuan yang dia ini takut kepada Allah. Mau dia di tempat yang ramai, mau ada orang yang melihatnya, maupun ada orang yang tidak ada orang yang melihatnya, maka dia senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka dia mendengar ada percakapan antara seorang putri dengan ibunya. Ibunya ini pun mengatakan, wahai putriku, engkau ambil susu itu dan campurlah dengan air biasa. Maka putrinya pun mengatakan, wahai ibu, apakah ibu tidak tahu keputusan dari Amirul Mukminin pada hari ini? Apa keputusannya? Kata ibunya tersebut. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya Amirul Mukminin mengumumkan tidak boleh susu itu dicampur dengan air. Kata putrinya tersebut. Kemudian ibunya pun mengatakan, ambil saja susu tersebut, campur dengan air. Toh Umar itu tidak ada berada dengan kita. Umar itu tidak ada, dia tidak melihat kita. Tapi lihat apa kata putrinya tersebut, sesungguhnya aku akan senantiasa mentaatinya saat ramai, dan aku tidak akan mendurhakainya ketika saat waktu sepi. Dan bahkan dia mengatakan, mungkin Umar tidak melihat kita wahai ibuku, tetapi Allahu Jalla Jalaluhu itu tahu apa yang kita kerjakan. Maka mendengar hal tersebut, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu, maka setelah Umar radhiyallahu taala anhu dia kembali ke rumahnya, kemudian dia berkata kepada Aslam, wahai Aslam, maka selidikilah, datangilah ke rumah itu, kemudian selidikilah siapa wanita yang menjawab seperti itu dan siapa pula wanita tua lawan bicaranya. Maka Aslam pun berangkat, kemudian dia mendatangi rumah tersebut, diselidiki, kemudian dia pun kembali, kemudian menceritakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan, wahai Umar, ternyata yang menjawab ucapan tersebut adalah seorang gadis, wahai Umar, dan yang dilawan bicaranya itu adalah ibunya, yang di rumah tersebut tidak ada seorang laki-laki pun. Kemudian Umar pun ketika sudah dikabarkan tentang hal tersebut, dipanggillah anak-anaknya, dikumpulkan anak-anaknya. Kemudian Umar mengatakan, apakah di antara kalian ada yang membutuhkan seorang wanita untuk bisa kunikahkan dengannya? Andaikan ayah kalian masih berminat kepada seorang wanita, tentu salah seorang di antara kalian tidak akan bisa mendahulunya untuk mendapatkan gadis tersebut. Bahkan sekelas Umar pun mau dengan gadis itu, jemaah. Karena saking jujurnya dia takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun dia berada. Dia juga akan mentaati Umar, mau ada Umar, tidak ada Umar akan ditaati. Apalagi itu adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Umar mengatakan, seandainya aku masih berhasrat kepada perempuan, maka sungguh aku akan menikahi dia. Sungguh aku akan menikahi perempuan tersebut. Kemudian ditawarkan kepada anaknya Abdullah
Maka Abdullah pun mengatakan, ya wahai bapakku, sesungguhnya aku sudah mempunyai seorang istri. Kemudian ditawarkan kepada Abdurrahman, maka dia mengatakan, bapakku, aku juga sudah memiliki istri. Kemudian ditanya kepada Ashim, maka dia mengatakan, kalau aku belum punya istri wahai bapakku, maka nikahkanlah aku dengannya. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu pun mengutus utusan kepada gadis tersebut, kemudian menikahkannya dengan Ashim, dan dari wanita tersebut ternyata lahir khalifah yang kelima yang sangat luar biasa sekali, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Dan itu terjadi dari dua orang yang soleh kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di sini juga kita nggak bisa ngambil faedah jemaah, bahwasanya kesolehan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah tabaraka wa taala itu akan berdampak kepada keturunan kita. Sebagaimana Allahu Jalla Jalaluhu, yang ini yang pernah kita sebutkan, sebagaimana Allahu Rabbul Alamin menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Itu di bawah tembok ini, kata Nabi Khidir, ada harta simpanan bagi dua anak yatim di Madinah ini, yang mana sebelumnya ternyata orang tuanya adalah orang-orang yang soleh, dan ini adalah warisan bagi dia. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, orang tuanya yang dimaksud ini adalah kakeknya yang ketujuh, sifatnya itu diwariskan kepada cucu dan keturunannya. Ternyata kesolehan yang kita kerjakan, ketaatan seorang istri yang dia taat kepada suaminya, kelak anaknya yang perempuan akan taat kepada suaminya. Ketaatan seorang suami yang terus memelihara istrinya, maka itu pun akan berdampak kepada anak-anak yang akan diwariskan setelahnya jemaah. Maka di antara yang bisa kita ambil faedah di sini, kesolehan yang kita kerjakan, amal-amal soleh yang kita usahakan akan berdampak kepada orang-orang yang akan lahir setelah kita. Maka jadilah kita orang-orang yang soleh, sehingga orang-orang setelah kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah juga. Maka disebutkan juga oleh para ulama, ketika kita ingin anak kita ini berbuat bakti kepada kita, kita harus berbuat bakti kepada orang tua kita. Ketika kita ingin anak-anak kita ini rajin mengerjakan sholat, maka hendaknya kita juga rajin mengerjakan sholat. Ketika kita ingin anak kita ini menjadi orang-orang yang soleh, ayo berusaha untuk menjadi orang-orang soleh. Ketika kita ingin menjadi anak-anak kita yang soleha, maka ayo kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleha, terutama bagi ibu-ibu yang akan mewariskan sifatnya kepada anak-anaknya. Maka kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, taatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena ketaatan itu akan kita wariskan kepada anak-anak keturunan kita. Maka ini merupakan kesadaran sanubari yang ditanamkan Islam dalam jiwa gadis muslimah tersebut. Sungguh ia merupakan gambaran ketakwaan yang lurus dan lempang, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Saat ramai atau sepi, dia senantiasa bertakwa kepada Allah, karena keyakinannya bahwasanya Allah senantiasa bersama dia. Dan itu yang kita tanamkan jemaah. Allah itu enggak akan jauh dari kita. Allah itu ada sama kita. Apapun masalah kita cerita sama Allah. Allah akan memudahkan semua urusan kita. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian juga kita harus takut melakukan perbuatan maksiat. Jangan ketika waktu ramai kita takut kepada Allah, tapi ketika waktu sempit kita tidak takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ingat sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, ketika ada orang hanya takut ketika di waktu ramai, amalannya itu akan dihancurkan oleh Allah tabaraka wa taala dan tidak ada sisa dari amalan tersebut. Maka di antara pahala Allah yang langsung dirasakan oleh wanita itu di dunia, dia mengadugerahkannya perkawinan yang penuh berkah, sehingga dan keturunannya lahir, atau sehingga lahirlah dari keturunannya Al-Khulafa Ur-Rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Maka akidah wanita kaum muslimah yang lurus, bersih dan suci tidak akan terlumuri noda kebodohan. Kebeningannya tidak akan menjadi keruh oleh tipuan khurafat dan keelokannya. Tidak akan pernah padam dengan bayangan-bayangan keraguan
Maka ini adalah akidah yang ditegakkan di atas iman kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya terletak semua urusan dan kepadanya pula kembali segala urusan. Maka dikatakan atau disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya surat Al-Mu'min, Allahu Rabbul Alamin mengatakan, "Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yajiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah qul fa anna tusharun." Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya, jika kalian mengetahui, maka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah demikian, maka dari jalan manakah kalian ditipu? Maka iman yang mendalam kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, kemudian bersih dan jelas, ini akan menambahkan kepribadian wanita muslimah semangit gua. Dia akan sadar dan dia akan menjadi matang. Dia melihat hakikat kehidupan ini sebagai tempat ujian dan menentukan pilihan. Lalu hasilnya pasti akan muncul pada suatu hari yang tidak disangsikan kedatangannya, jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yaj'alukum ila yaumil qiyamah la raiba fi walakinna aksaran nasi la ya'lamun." Maka katakanlah, Allah yang menghidupkan kalian, kemudian Allah yang mematikan kalian, setelah itu mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Maka yakin semua amalan kebaikan yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah Jalla Jalaluhu, cepat atau lambat. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kebaikan tersebut, dan kita harus yakin ada hari pembalasan dari apa yang kita lakukan, yaitu hari kiamat yang akan ditegakkan seadil-adilnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Rabbul Alamin mengatakan, apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian itu main-main, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Akan dikembalikan kita jemaah. Dan bahkan amalan yang kita kerjakan, sekecil apapun amalan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Ampunan. Dan ingat pula Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam surat Al-Ankabut, jemaah, kata Allah Rabbul Alamin, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika dia sudah mengatakan beriman kepada Allah? Apakah kaum muslimat itu menyangka ketika dia duduk di majlis ta'lim, dia taat kepada suaminya, dia mendidik anaknya dengan pendidikan yang terbaik, kemudian dia tidak akan diuji? Maka Allah pasti akan menguji kita dengan ujian, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melihat siapa orang-orang yang senantiasa dekat dengannya, jemaah. Maka pada hari itu setiap manusia akan diberikan balasan sesuai dengan amalannya. Jika dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Jika dia berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk pula, dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakan. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Maka timbangan hisab benar-benar detail dan teliti, merupakan keuntungan ataukah kemalangan. Maka ketika orang mengerjakan satu kebaikan kaum muslimat, tidak ada lain yang dia dapatkan adalah pahala yang sangat besar. Bahkan ketika kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian mungkin doa itu tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi kelak pada hari kiamat itu akan ditumpukan pahala kebaikan kita oleh Allah Jalla Jalaluhu. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Rabbul Alamin. Dia melihat ada tumpukan pahala di sana, jemaah. Akhirnya dia bertanya kepada Allah Jalla Jalaluhu, "Ya Allah, ini pahala apa ya Allah?"
maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan itu adalah doa yang dulu engkau mohon kepadaku yang belum aku kabulkan doa tersebut. Maka semua amal kebaikan itu akan dibalas, bahkan dengan sebaik-baik balasan dari apa yang kita lakukan. Maka barang siapa yang dia mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah, niscaya dia akan melihat balasan tersebut. Kemudian barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji dzarrah, maka dia pun akan melihat kesalahan atau balasan dari hal tersebut. Maka pada hari itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak akan ada yang lolos dari perhatian Allah Rabbul Alamin sekalipun hanya sebesar biji sawi. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi pun pasti kami akan mendatangkan pahala baginya, dan cukuplah kami menjadi orang-orang yang membuat perhitungan. Maka tidak dapat diragukan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jikalau kaum muslimat yang sadar dan yang lurus memperhatikan makna yang terkandung dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, menyimak dengan mata hatinya, kemudian dia sangat merenungkannya, kemudian dia memperhatikannya, tentu dia akan langsung menghadap kepada Allah dengan penuh ketaatan, kepasrahan, dan rasa syukur. Segera mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita kembali bahwasanya di sini beliau menyebutkan di antara muslimah yang sejati itu adalah muslimah yang dia senantiasa sadar, kemudian dia memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua urusannya harus dikembalikan kepada Allah, semua musibah yang menimpanya maka itu di antara cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia terus melakukan amalan-amalan soleh, yang mana satu amalan soleh yang dia kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan surga untuk kaum muslimah itu sangat mudah sekali jemaah. Apa yang harus dilakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha. Tuh jikalau perempuan itu telah mengerjakan salat 5 waktu dia. Wa shamat syahraha. Kemudian dia berpuasa bulan Ramadan penuh. Ketika ada yang tertinggal dia ganti. Kemudian wa hafidat farjaha. Dia menjaga kehormatan, wa ata'at bakhlaha, kemudian dia taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, maka dikatakan kepadanya masuk surgalah engkau dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Maka ini di antara keutamaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan jemaah. Kemudian yang berikutnya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimat atau wanita muslimat yang lurus harus beribadah dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena keimanan yang dia ucapkan itu harus dia buktikan jemaah. Keimanan yang dia ucapkan, yang dia mengatakan saya beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia harus buktikan dengan beribadah dengan semangat yang tinggi kepada Allah Rabbul Alamin. Karena dia mengetahui bahwa dia diberi kewajiban untuk melaksanakan amalan-amalan yang sudah diatur syariat dan kewajiban Allah terhadap setiap orang muslim dan muslimah. Maka sudah barang tentu dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam dan rukun-rukunnya dengan cara yang baik, tidak memilih-milih jenis ibadah yang ringan, tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Beliau mengatakan melakukan ibadah itu jemaah kita harus mutawasitoh, kita harus sederhana. Sederhananya itu apa maksudnya? Pertengahan. Maka tidak boleh orang memberatkan dirinya dengan suatu ibadah walaupun itu adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau dia memaksakan dirinya faqad ghalabah, kata Nabi SAW, dia akan terkalahkan. Ada orang baru belajar sholat tahajud dia jemaah. Sholat tahajud 23 rakaat dia kerjakan. Maka mungkin 2 hari 3 hari yang akan berikutnya datang dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Maka tidak boleh dia berlebih-lebihan dalam mengerjakan ibadah. Kemudian tidak boleh juga dia meremehkan. Tidak boleh dia meremehkan. Kadang-kadang ada orang mengatakan, Ustadz kan hanya sekedar sunnah ini Ustadz. Ini kan hanya sekedar sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak jadi masalah Ustadz. Kita katakan benar. Tapi betapa banyak amalan yang sunnah itu yang membuat orang masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Kita pernah lihat, pernah dengar cerita bagaimana ada seorang perempuan yang dia pezina, yang dia pelacur,
yang dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, dia bisa masuk surga karena kebaikan yang sangat ringan. Jangan pernah meremehkan amalan-amalan yang ringan kaum muslimat. Maka lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat dahulu di zaman atau dahulu ketika pada zaman Bani Israel ada seorang perempuan yang dia ahli pezina, profesinya itu jadi pelacur jemaah. Profesinya jadi pelacur. Kemudian dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika di perjalanan dia merasa haus, dia nyari air nggak dapat. Akhirnya ada sumur tua di sana yang ada airnya. Apa? Perempuan itu turun ke dalam sumur tersebut kemudian minum. Setelah dia turun kemudian dia naik, dia melihat ada anjing. Nah, ada anjing ya'kulu saro, mengeluarkan lidahnya menjilat tanah karena kehausan. Apa kata perempuan tersebut? Anjing ini kayaknya merasa haus sebagaimana aku merasa haus. Dengan tanpa rasa ragu dia turun ke dalam sumur tersebut, kemudian dia penuhi air di sepatunya, kemudian dia digigit jemaah. Bukan hanya sekedar dipegang, karena dipegang agak susah, digigit jemaah. Digigit kemudian naik, kemudian diberikan minum anjing tersebut, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Jangan pernah meremehkan amalan walaupun amalan itu sangat ringan. Betapa banyak amalan yang ringan. Kata Imam Ibnul Mubarak, fakam min amalin aw rubba amalin sagirin tu'azzimuhu niyya. Betapa banyak amalan yang ringan Allah buat besar dia gara-gara niatnya. Wa kam min amalin kabirin tusaggiruhu niyya. Betapa banyak amalan yang besar Allah buat kecil gara-gara niatnya. Bahkan juga di antara amalan yang luar biasa yang mungkin sudah terbiasa kita kerjakan, ternyata pahalanya sangat besar. Kisah seorang perempuan yang membawa 2 anaknya kepada Nabi SAW. Ini pernah kita ceritakan. Dia datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk minta makanan. Dia malu, tetapi karena saking laparnya anaknya, dia pun memberanikan dirinya kepada Aisyah meminta makanan dia. Kemudian ketika dicarikan makanan, tidak ada makanan kecuali 3 biji kurma jemaah, 3 biji kurma dibagikan kepada kedua anaknya. Kemudian sisa tinggal bagiannya jemaah. Habis dimakan oleh kedua anaknya jatahnya. Kemudian tinggal dia mau makan yang bagian dia. Anaknya pun mengatakan, ya ummah, wahai ibu, kami masih lapar. Tanpa rasa ragu maka dibelahlah kurma tersebut kemudian diberikan kepada anaknya. Apa yang bisa kita ambil faedah? Sebenarnya ngasih makan anak itu adalah kewajiban kita jemaah. Kewajiban seorang muslimah ini, seorang ibu ini memberikan makanan kepada anaknya. Kewajiban seorang bapak untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ternyata pahalanya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan qad aujabalaha bihal jannah. Itu amalan yang dia kerjakan yang mungkin remeh menurut kita, ngasih makan anak kita jemaah. Ketika antum ikhlas karena Allah, Nabi SAW mengatakan dia wajib dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ataqoha laha minan nar, dan Allah bebaskan dia dari api neraka dengan amalan tersebut. Amalan apa? Amalan yang ringan yang biasa kita kerjakan, ternyata di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah amalan yang sangat besar. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kerjakan semua ibadah, jangan milih-milih, jangan pilih yang terlalu ringan. Kalau bisa yang besar, kenapa harus ringan? Kenapa harus ringan? Karena banyak orang milih-milihnya ini kadang yang lebih ringan. Contoh lah misalnya di antara perdebatan dari kalangan imam kita tentang masalah sholat berjamaah. Di antara imam kita ada yang mengatakan sholat jemaah itu adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tinggal boleh dikerjakan di rumah dia. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sah sholatnya dan dia mendapatkan satu derajat. Padahal dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil faddi bisabi wa isrina darajatan. Solat jemaah itu lebih utama daripada solat sendirian, 27 kali derajat. Kemudian kita mengatakan solat di rumah sajalah, yang penting kan sah. Kan kita nggak jadi masalah. Kita katakan orang yang pintar, orang yang dia bercerdas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang mana dia akan mencari yang terbaik. Maka dia akan senantiasa datang untuk mengerjakan sholat berjamaah yang pahalanya 27 kali derajat daripada satu. Coba antum bayangkan, antum sholat di rumah tiap kali waktu. Itu kalau satu hari dapat berapa pahala? 5 pahala saja jemaah. Kemudian kalau orang berjamaah, satu kali dia sholat itu 27 kali derajat. Bagaimana kalau 5 kali? Anggaplah 135 lah. 135 derajat. Itu dalam itu dalam sehari dia kerjakan. Itu dalam sehari. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sholat 5 waktu di rumah, satu sekali sholat ini kita mendapatkan satu pahala, berapa hari antum harus mengerjakannya supaya mendapatkan 135 derajat? Antum harus sholat 27 hari jemaah. Sholat 27 hari dulu baru dapat pahala tersebut. Orang kali aja atau sehari dia sholat di masjid 5 waktu itu sudah dapat sebanding dengan kita mengerjakan sholat di rumah selama satu bulan. Maka orang yang cerdas itu dia tidak milih-milih, oh ini yang ringan, padahal dia bisa mengerjakan yang lebih besar. Kecuali kalau susah ada di antara 2 amalan yang memberatkan dia, maka silahkan pilih yang lebih ringan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak boleh meremehkan, karena kalau kita meremehkan ibadah itu, wallahi kita akan meninggalkan ibadah tersebut. Ada orang mengatakan, oh sekedar sunnah saja Ustaz, sholat tengah malam itu sekedar sunnah saja Ustaz, kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak dapat apa-apa. Lihat kita sudah, setelah kita meremehkan hal tersebut, kapan terakhir kali kita sholat tahajud? Kayaknya 20 tahun yang lalu sholat tahajud, awal-awal sebelum menikah. Setelah menikah nggak pernah sholat tahajud lagi karena ngeremehkan. Kemudian ketika kita berlebih-lebihan pun akan membuat kita susah dan meninggalkan amalan tersebut. Nama Allah Ta'ala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan untuk pembukaan dari bab pertama dari kitab ini. Maka beliau berharap kaum muslimah bisa mencari jati dirinya sebenarnya, yaitu dengan dia bersama Rabbnya, dia tingkatkan keimanannya, dia tahu semua yang ditakdirkan itu dari Allah Ta'ala, mutakdir baik, mutakdir buruk. Kemudian Allah Ta'ala akan senantiasa berada di dekatnya ketika dia terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kisah Hajar yang dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang entah berantah, tidak ada makanan, tidak ada apa, tapi Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan dia karena dia beriman kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian meyakini pertolongan Allah Ta'ala, kemudian beribadah kepada Allah. Jangan milih-milih yang ringan, kalau bisa yang besar kerjakan yang besar. Kemudian jangan pernah meremehkan amalan tersebut, kemudian tidak boleh berlebih-lebihan, karena bisa jadi amalan yang ringan itu yang akan membawa kita ke dalam keberkahan kepada Allah, kemudian keselamatan, kemudian pertolongan Allahu Rabbul Alamin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak, bisa jadi amalan yang kecil itu akan menjadi besar, bisa jadi amalan yang besar itu akan menjadi kecil. Jelas dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Allah Ta'ala alam shawab. Ini mungkin jadi pembukaan kita pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan. Nanti di antara ibadah yang harus dikerjakan oleh seorang kaum muslimat adalah mendirikan sholat 5 waktu dia. Nah, mungkin ada pertanyaan, tafadhal, sebelum kita cukupkan. Baik yang berkaitan dengan tema atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ada pertanyaan kaum muslim? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ada pertanyaan, Bapak? Nggak ada. Nah, tafadhal. Kayaknya pakai tulisan ini. Iya. Nah, sambil nunggu pertanyaan. Kerjakan amalan yang bisa kita kerjakan kaum muslimat. Jangan pernah diremehkan amalan apapun kebaikan tersebut. Kemudian ingat, kembalikan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Allah senantiasa akan memudahkan semua urusan kita. Allah itu tidak akan pernah jauh dari kita, kaum muslimin. Bahkan urusan dunia, lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka memasak masakan, kemudian nggak ada garam, meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengatakan, ya Allah, kita nggak ada garam di dapur, ya Allah. Ya Allah, kita minta garam kepada Engkau. Masalah remeh itu meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masalah remeh itu meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena saking berharapnya kepada Allah dan ketergantungan kita kepada Allah, dan kita harus bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita sampai mengandalkan diri kita sendiri tanpa lupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka andalkan diri kita, kemudian andalkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi hari ini yang membuat kita susah untuk menyelesaikan semua masalah kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri, kaum muslimat. Maka minta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Jalla Jalaluhu akan memudahkan semua urusan tersebut. Nah, saat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, Nabi Ibrahim itu sudah diangkat menjadi Nabi. Sudah diangkat. Itu umur beliau umur berapa itu? Sudah sangat tua sekali, cuma 80 tahunan kayaknya. Beliau mendapatkan keturunan Nabi Ismail itu di umur 80 tahun. Udah diangkat. Dan itu pun panggilan untuk melakukan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang mana nanti ceritanya ketika beliau balik itu Nabi Ismail sudah besar. Ini di antara ujian dari Nabi Ibrahim. Kemudian ketika balik pun diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala alam sawab. Kemudian di sana tidak ada rasa putus asa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ingin melihat bagaimana seorang nabi itu terus diuji, di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Bisa dibaca di surat Toha. Kemudian cerita yang bagaimana Nabi Ibrahim mulai dari bujangnya, dia diuji, dibakar, kemudian dia diusir, kemudian pula dia diuji nggak punya anak sampai umur 80 tahun. Tapi beliau tidak pernah berputus asa, berdoa kepada Allah, mengatakan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, terus berdoa. Kemudian ketika sudah diberikan anak, nggak sampai di sana ujiannya, cuma diperintahkan untuk disembelih. Diperintahkan untuk disembelih. Ujian Nabi Ibrahim sangat besar. Dan ujian dari nabi-nabi kita pun banyak. Ada Nabi Yakub alaihissalam yang diuji 60 tahun kena penyakit kudis, kena penyakit kulit, yang semua anaknya meninggalkannya kecuali istrinya yang keimanannya sangat besar. Maka seorang kaum muslimat ini harus menjadi muslimah yang sejati, yang bisa menemani suaminya, mengingatkan suaminya, kemudian menunjukkan suaminya kebaikan. Karena masuk ke dalam surga itu beban suami itu berat, kaum muslimat. Maka kaum muslimat juga harus bantu suami-suami untuk masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam sawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, kemudian memudahkan kita terus beribadah kepada Allah, menguatkan keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin, kemudian berserah diri kepadanya. Dan ingat, semua kebaikan itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kemudian dari Allah Rabbul Alamin. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya, amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.